Pernah nggak sih kalian lagi scroll media sosial, terus rasanya kok isinya cuma kemarahan aja? Kayak teriakan frustrasi yang nggak ada habis-habisnya, dan kebanyakan sasarannya ya ke pemerintah. Tapi, coba deh kita berhenti sebentar dan mikir, ini tuh sebenarnya kenapa? Apa kita ini emang bangsa yang suka ngeluh aja, atau jangan-jangan ada sistem yang lagi rusak di baliknya? Oke, coba kita bedah ya. Kalimat yang ada di slide ini bukan sekedar kalimat biasa loh. Ini tuh kayak sebuah pengakuan, sebuah diagnosa kalau ada keresahan dan kebencian yang beneran nyata dan kayaknya ada di mana-mana. Ini levelnya udah bukan lagi sekedar nggak setuju sama kebijakan, tapi udah masuk ke ranah emosi yang dalam banget. Nah, sumber kita ini menekankan suara kayak gini nih yang nggak bisa diabaikan gitu aja. Nah, ini dia yang aneh kan? Di satu sisi, media sosial itu isinya udah kayak pasar. Rame banget sama teriakan, kritik, masukan, semuanya ada. Tapi di sisi lain kok rasanya kayak ngomong sama tembok ya? Seolah-olah ada dinding tebel banget yang misahin suara kita semua sama telinga pemerintah. Kok bisa sih buntu kayak gini? Kenapa, kata sumber kita nih, pemerintah seolah selalu gagal bikin jembatan komunikasi yang beneran nyambung? Nah, analisis dari sumber kita ini ngasih sudut pandang yang cukup mengejutkan. Katanya, jangan-jangan selama ini kemarahan kita itu salah alamat. Jadi masalahnya bukan karena suara kita kurang kenceng, tapi karena jembatan yang tugasnya ngebawa suara kita ke pemerintah, jembatannya malah udah ambruk. Biar kita paham di mana rusaknya, kita coba balik ke dasarnya dulu ya. Coba lihat kata parlemen. Ini asalnya dari kata Prancis parler, yang artinya ya berbicara. Betul, tugas paling dasar dari DPR kita yang bahkan dilindungi undang-undang itu ya jadi toa, jadi pengeras suara buat rakyat. Gampangnya gini deh, mereka itu dibayar buat ngomong, mewakili kita semua. Dan disinilah semuanya jadi runyam. Waktu si jembatan ini, alias DPR, malah milih diem atau ngumpet, kemarahan publik yang harusnya ada salurannya jadi kayak bendungan yang jebol. Airnya, ya mau nggak mau, tumpah ruah ke satu-satunya tempat yang kelihatan, pemerintah. Nah, pemandangan itulah yang kita lihat tiap hari di medsos kita. Coba deh kita lihat perbandingannya. Yang kiri itu kan idealnya ya. Yang kanan itu ya realita yang dirasain banyak orang. Harusnya DPR itu jadi semacam ring tinju, tempat semua argumen soal kebijakan diadu di sana, biar media sosial kita adem. Kenyataannya, banyak yang ngerasa DPR lebih mirip grup paduan suara, yang nyanyinya ngikutin arahan ketua partai aja, bukan dengerin suara rakyat yang milih mereka. Oke, jadi kita udah tahu nih siapa yang jadi sorotan. Tapi pertanyaan selanjutnya, dan ini yang lebih penting, kenapa? Kenapa mesin demokrasi kita ini seolah-olah macet? Yuk, coba kita buka kap mesinnya dan lihat apa aja sih yang bikin rusak. Jadi, sumber kita nunjukin beberapa penyakit yang udah kronis nih. Pertama, katanya proses pemilihannya itu seringkali bukan adu ide, tapi adu tebel dompet sama adu popularitas. Terus pas balik ke daerah pemilihannya, fokusnya bukan dengerin aspirasi, tapi malah bagi-bagi bungkusan. Nah, pas di Jakarta, mereka jadi kayak wayang yang talinya dipegang sama ketua partai. Belum lagi dukungan risetnya lemah, jadi pas debat ya kayak macan ompong. Ini sih resep yang pas banget buat bikin lembaga jadi lumpuh. Dan yah, inilah puncaknya. Ada krisis representasi. Jadi, para wakil rakyat ini dihadapkan pada pilihan yang susah. Mau setia sama rakyat yang udah milih mereka, atau setia sama ketua partai yang bisa nentuin karir politik mereka. Nah, ketika rasa takut ke ketua partai lebih besar daripada tanggung jawab ke rakyat, ya disitulah jembatan demokrasi kita benar-benar runtuh. Jadi, kalau satu pilar kekuasaan, yaitu legislatif, dianggap lemah, otomatis kan perhatian kita semua ngarah ke pilar yang satunya, eksekutif. Semua sorotan jadi ngarah ke Presiden Prabowo. Tapi yang menarik, sumber kita ini justru punya cerita yang beda banget soal kepemimpinan beliau. Sesuatu yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Menurut Fahri Hamzah nih ya, apa yang kita lihat di luar itu seringkali salah. Gaya bicara Pak Prabowo yang tegas, nadanya tinggi, yang sering banget langsung dicap otoriter itu katanya itu cuma salah paham soal budaya aja. Dia bilang, itu bukan berarti orangnya tertutup, tapi itu lebih ke ciri khas gaya komunikasi orang pesisir yang emang ceplas-ceplos. Dan kalimat ini nih dijadiin bukti utamanya. Coba deh bayangin, seorang presiden waktu dikasih masukan yang mungkin rumit, bukannya malah marah atau defensif, dia malah bilang, Bung Fahri, tolong jelasin, saya belum paham. Ini dianggap sebagai bukti kalau di balik penampilan yang keras, ternyata ada keinginan buat dengerin dan belajar. Sikap yang jujur aja, jarang banget kita lihat kan?
Jadi, intinya argumennya jelas, pintu di level paling atas itu sebenarnya kebuka lebar. Sumber ini juga bilang kalau Pak Prabowo itu bahkan ngajak ngobrol orang-orang yang dulu sering kritik dia. Nah, ini makin nguatin dugaan kalau masalah utamanya itu bukan di istananya yang tertutup, tapi di pipa-pipa salurannya yang mampet di tengah jalan. Oke, jadi diagnosanya lumayan rumit ya. Jembatannya rusak, tapi di ujung sana pintunya ternyata kebuka. Terus, gimana dong jalan keluarnya? Apa nih resep yang ditawarin buat ngelewatin kebuntuan ini? Solusinya ternyata nggak cuma satu, tapi ada 3 hal yang harus jalan bareng. Pertama, DPR-nya harus dibangunin, suruh mereka kerja sesuai tugasnya, jadi berisik buat kepentingan rakyat. Kedua, aparat penegak hukum juga perlu berkaca, introspeksi, dan reformasi diri. Dan yang ketiga, kita sebagai masyarakat juga harus naik kelas. Kritiknya mesti lebih pinter dan strategis, biar nggak cuma kenceng doang, tapi juga beneran didengerin. Terus, ada satu ide yang keren banget yang diusulkan, bikin alun-alun demokrasi di depan gedung DPR. Coba bayangin deh. Logikanya simpel banget. Kalau alun-alun di luar itu rame sama orang demo, itu artinya ruang rapat di dalam sepi dari perdebatan yang berkualitas. Jadi, alun-alun ini bisa jadi kayak rapor merah buat para wakil rakyat. Dan akhirnya kita balik lagi ke pertanyaan paling awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang baru. Kalau jalur resminya udah mampet total, semua kemarahan ini kan tumpah ke media sosial. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi kenapa orang marah, tapi apakah kemarahan di dunia maya ini pada akhirnya punya kekuatan buat ngebongkar sumbatan di dunia nyata? Jawaban dari pertanyaan inilah yang mungkin bakal nentuin nasib demokrasi kita ke depannya.